Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan pendukung bimbingan dan konseling oleh kelompok 8 yang beranggotakan 1. Doli Atriadi, NIM 2008-6383. 2. Muhammad Idris, NIM 2008-7050. 3. Rudi Saputra, NIM 2008-6097. 4. Debbie Yuliandra Tika, NIM 2008-7017. 1. Aplikasi instrumentasi BK. Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling, yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik, klien atau konseli, keterangan tentang lingkungan peserta didik, konseli, dan lingkungan yang lebih luas. Instrumen bimbingan dan konseling digunakan dan dikembangkannya berbagai instrumen bagi berupa tes maupun non-tes. A. Instrumen tes. Tes merupakan prosedur untuk mengungkapkan tingkah laku seseorang dan menggambarkan dalam bentuk skala angka atau klasifikasi tertentu. Dalam bentuk nyata, tes berbentuk serangkaian pertanyaan, tertulis atau lisan, yang harus dijawab atau dikerjakan oleh orang yang dites. Jawaban atau pengerjaan atas pertanyaan atau tugas dijadikan dasar untuk menentukan tingkat pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, atau kualifikasi orang yang bersangkutan. B. Instrumen non-tes. Instrumen non-tes meliputi berbagai prosedur seperti pengamatan, wawancara, catatan anekdot, angket, sosiometri, dan inventory yang dibekukan. Aplikasi instrumentasi bimbingan dan konseling bertujuan untuk mengumpulkan data dan keterangan tentang peserta didik atau konseli, baik individual maupun kelompok. Keterangan tentang lingkungan peserta didik dan lingkungan yang lebih luas. Pengumpulan data dan keterangan ini dapat dilakukan dengan berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes. 2. Himpunan data. Himpunan data merupakan kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan peserta didik. Himpunan data perlu diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematik, komprehensif, terpadu, dan sifatnya tertutup. Penyelenggaraan himpunan data bermaksud menghimpun seluruh data dan keterangan yang relevan dengan keperluan pengembangan siswa dalam berbagai aspeknya. Data yang terhimpun merupakan hasil dari upaya aplikasi instrumentasi, dan apa yang menjadi hasil himpunan data dimanfaatkan sebesar-besarnya dalam kegiatan layanan bimbingan. 3. Kunjungan rumah. Kunjungan rumah yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk memperoleh data, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan peserta didik, klien atau konseli melalui kunjungan ke rumahnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang penuh dari orang tua dan anggota keluarga lainnya. Kegiatan kunjungan rumah dan juga pemanggilan orang tua ke sekolah setidak-tidaknya memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Memperoleh data tambahan tentang permasalahan klien siswa, khususnya yang bersangkut paut dengan keadaan rumah atau orang tua. 2. Menyampaikan kepada orang tua tentang permasalahan anaknya. 3. Membangun komitmen terhadap orang tua terhadap penanganan masalah anaknya. 4. Konferensi kasus. Konferensi kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk membahas permasalahan yang dialami oleh peserta didik dalam suatu forum pertemuan yang dihadiri oleh berbagai pihak yang diharapkan dapat memberikan bahan, keterangan, kemudahan, dan komitmen bagi terentaskannya permasalahan tersebut. Secara umum, tujuan dari konferensi kasus ialah mencari interpretasi yang dapat
dan tindakan-tindakan yang konkret yang dapat diambil atau dengan kata lain, konferensi kasus bertujuan untuk mendapat gambaran yang lebih tepat mengenai diri kasus dengan maksud untuk memberikan pertolongan kepada kasus tersebut dalam memecahkan masalahnya. 5. Tampilan kepustakaan. Tampilan kepustakaan yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir atau jabatan. Kegiatan pendukung tampilan kepustakaan membantu klien dalam memperkaya dan memperkuat diri terkenaan dengan permasalahan yang dialami dan dibahas bersama konselor pada kasusnya. Dan dalam pengembangan diri pada umumnya, pemanfaatan tampilan kepustakaan dapat diarahkan oleh konselor dalam rangka pelaksanaan pelayanan dan atau klien secara mandiri. Bahan-bahan yang ada di sana sesuai dengan keperluan. 6. Alih tangan kasus. Alih tangan kasus yaitu kegiatan pendukung bimbingan dan konseling untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami peserta didik, klien atau konseli, dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak lainnya. Kegiatan ini memerlukan kerjasama yang erat dan mantap antara berbagai pihak yang dapat memberikan bantuan atas penanganan masalah tersebut, terutama kerja sama dari ahli lain tempat kasus itu dialih tangankan. Alih tangan kasus bertujuan untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik, tepat, dan tuntas atas masalah yang dialami siswa dengan jalan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak yang lebih ahli. Atau dengan kata lain, tujuan dari alih tangan kasus ialah layanan alih tangan bertujuan untuk membantu melimpahkan siswa yang menghadapi masalah tertentu kepada petugas di dalam sekolah sendiri atau lembaga pelayanan alih tangan kasus rujukan di luar sekolah disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan wewenang yang dimiliki maupun karena keterbatasan sumber manusiawi dan alat. Sekian dari hasil presentasi kami dari kelompok 8. Terlebih terkurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.